Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Saat ini saya sedang berada di salah satu kelompok ternak yang melakukan agribisnis, baik itu perbibitan, penggemukan, juga atau petting ya, penggemukan ya, juga melakukan trading atau penjualan. Jadi saat ini saya berada di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, di salah satu kelompok yaitu kelompok Rabani Farm. Apa yang akan saya lakukan dan siapa yang akan saya temui, nanti kita akan ikuti bersama-sama. Nah, hadirin, saya sekarang sudah berada di salah satu cabang bidang usaha, yaitu di bidang pembibitan dan pengemukan domba. Dan kita akan berbicara dengan salah satu perwakilan ownernya dari kelompok Rabani Farm ini, karena kelompok Rabani Farm ini cabang usahanya banyak sekali dan tidak hanya di satu tempat. Kita akan berbicara banyak bagaimana cerita dan lika-liku sehingga kelompok ini bisa semaju ini dan juga melayani masyarakat dalam hal kebutuhan akan hewan kurban terutama ya, dan terutama juga untuk kegiatan di bidang kebutuhan protein hewani khususnya daging domba. Nah, ini kita akan berbicara dengan salah satu pimpinan ownernya ya. Halo, saya berbicara dengan siapa, Pak? Siap, saya Cesal Aliudin Fanani. Oh ya, Bapak ini salah satu ketua kelompok yang mengusahakan domba ya, Pak ya? Betul, Pak. Dombanya itu di apa, Pak, yang pembibitan nih, kita juga sambil lihat saudara-saudara ini. Awalnya pembibitan, Pak. Ya, tadinya ya. Awalnya pembibitan difasilitasi oleh Dinas Provinsi. Dari Dinas Pertanian, Dari Pak. Dinas Pertanian. Alhamdulillah selama setahun ini. Berarti tahun 2023 Pak dapat bantuan. 2023, Pak, betul. Jadi sekarang gimana progresnya dari bantuan itu, sudah gimana? Progresnya terlihat anak-anakannya juga sudah mulai banyak sekarang dari yang tahun pertama, dan ini sudah masuk ke periode 2. Jadi total populasi udah berapa ini? Total populasi menjadi kalau 27 itu sudah dari awal ya, tapi ada lagi berikut percayaan yang lainnya juga. Teman-teman ada masuk domba-domba buat penggemukan. Kita usaha domba penggemukan, nanti dijualnya di Lebaran Idul Adha tahun depan. Dan sebagai tambahan informasi yang saya dengar bahwa kelompok ini tidak hanya mengusahakan di domba saja ya, dan sudah melakukan diversifikasi usaha seperti ada pengemukan sapi ya katanya ya. Pengemukan sapi kita ada, tapi mulainya bukan sekarang, nanti di dekat-dekat ya Idul Adha, Pak. Jadi bakalan jantan, biasanya jantan, sekitar 6 bulan ya. Sekitar 6 bulan kita piara, nanti di Idul Adha kita jual lagi. Jadi hanya berada pada momen-momen 6 bulan menjelang kurban. Tapi setelah itu apa istilahnya, selain sapi juga melakukan trading ya, penjualan trading ya. kita juga melakukan trading penjualan akikah dan syukuran. Gitu ya, melayani ya. Melayani kambing guling. Terus cateringnya juga ada gitu kan. Khusus berbahan baku ini domba dan kambing ya. Benar Pak, betul. Dan yang saya tahu ini dari Fopri, saya lihat Pak Cesal Fanani ini, ya saya lihat beliau ini adalah memang punya latar belakang di sarjana peternakan. Jadi istilahnya prinsip agribisnis sudah beliau terapkan. Dan sini kan Pak ya, kalau namanya agribisnis itu kan ada peluang, ada potensi. Nah setelah itu ada tantangan, dan selanjutnya ada strategi. Nah ini potensinya gimana Pak? Sedangkan di sini kan daerah perkotaan Pak, Kota Serang yang Pak, dengan penduduk yang begitu padat. Kemudian bagaimana nih Bapak istilahnya potensi ini menyiasatinya sehingga menjadi peluang bagi Bapak usaha. Sedangkan ini kan nanti juga ada tantangan gitu ya Pak. Gimana Pak? Potensi di Kota Serang ini sangat besar Pak, karena jumlah populasi Kota Serang kita itu sudah banyak, dan tiap angka kelahiran juga sudah banyak ya, khususnya di akikah gitu Pak. Jadi saya dan teman-teman melirik bisnis akikah ini
gitu kan, karena melihat potensinya yang semakin bertambahnya populasi manusia atau populasi penduduk di Kota Serang ini sangat menjanjikan ya Pak sangat ya menjanjikan untuk sekali, berbisnis itu ya. sangat menjanjikan sekali. Nah ini yang saya juga di selain potensi ini nih tantangan ini biasanya kan ada dengan penduduk berdekatan dengan ini ada perumahan juga ya, ada pesantren. Apakah tidak terjadi pergesekan atau gimana? Apakah ada memang sebelum itu ada pembicaraan sebelum Bapak melaksanakan atau gimana ini Oh Pak? iya, secara legal hukum juga secara lokal gitu ya, kita sudah koordinasi dengan aparatur desa di sini, aparatur lingkungan sini, RT, RW, kekelurahan, dan kita diizinkan. Tapi memang untuk populasinya kita tidak bisa sampai nanti ribuan atau Lebih gitu batas kan. gitu ya, sampai Dibatasi mengganggu gitu ya lingkungan. Dibatasi, Oke, siap. dibatasi, ada batas tertentunya kita di sini. Selain itu Kang, ini kan potensi-potensi sekitar sini saya lihat ada pabrik tahu ya. Betul. Apakah sudah dimanfaatkan sebagai sumber pakan alternatif? Karena ya, Ya. yang saya tahu di sini kan namanya perumahan sudah padat, saya pasti bisa saya artikan untuk hijauan ini pasti sulit ya. Betul, atau pasti betul. kesulitan apalagi musim kemarau. Nah ini sepertinya untuk penggemukan ini bakalan seperti jantan-jantan ini sudah dimanfaatkan enggak gitu apa istilahnya? Itu sangat kita manfaatkan nih, pabrik tahu juga alhamdulillah mensupport kita, silahkan dipakai gitu kan. Iya. Dan selain pabrik tahu juga Pak, di sini kan lingkungannya di link Cipocok ini ada pengrajin tempe. Oke. Pengrajin tempe. Jadi ampas tempenya juga kita manfaatkan untuk penggemukan gitu kan. Iya, siap. Tambah beberapa campuran herbal seperti ampas kunyit yang dari pabrik tahu itu juga kita masukkan. Jadi untuk pakan sangat memadai sekali di sini. Nah di sini untuk pakan juga untuk rumput kita nggak pernah kekurangan Pak, karena di Kota Serang ini notabene perumahan-perumahan yang lahannya masih belum terpakai gitu Masih kan. banyak lahan tidur gitu ya. Lahan tidurnya masih banyak gitu Pak ya. Oke. Dan rumputnya juga sangat cocok gitu loh Oke, siap. buat alang-alang. Itu tadi jadi yang saya bilang tadi prinsip-prinsip agribisnis sudah dilaksanakan dari mulai melihat potensi, kemudian peluang, ada tantangan, nah strategi sudah dilaksanakan juga. Jadi mudah-mudahan ini juga sangat menginspirasi Pak Caesar ya. Alhamdulillah. Jadi sekaligus Pak Caesar ini selain berbisnis ini juga kayaknya sepertinya memimpin sebuah SMK katanya ya. Betul, Ya, bukan SMK memimpin, peternak. tapi saya hanya sebatas guru ya. Oh guru, gitu, jadi oke. guru aja. Dan informasi juga bahwa di lahan atau usaha peternakan ini dijadikan lahan praktek ya Pak ya? Betul, ini Oke. juga dijadikan lahan praktek Anak-anak buat sekolah dan SMK peternakan ya? Mahasiswa juga? Untilta juga yang Oh, positif. peternakan di sini. Alhamdulillah. Jadi selain bisnis, jadi ada unsur sosialnya gue sudah dilaksanakan di sini ya, Ya, dan menjadi alhamdulillah, Pak. percontohan bagi masyarakat. Ini pemirsa dan para calon peternak juga peternak, jadi sangat menginspirasi sekali. Ini pembicaraan saya dengan Bapak Caesar Alfanani ini. Bilau ini saya tadi bilang selain memang beliau tadinya Bapak sebenarnya bukan berbisnis apa ya? Sebenarnya bukan Pernah menjadi karyawan di perusahaan. Pernah melanglang buana ke sana sini, akhirnya Betul. pada akhirnya ya bukan berarti stamina tubuh sudah tidak kuat, tapi ternyata Nyaman. otak atau istilahnya insting berbisnisnya yang tajam sekali dan melihat peluang di Kota Serang ini diterapkan, dan ini hasilnya. Alhamdulillah. Jadi sekaligus membina para Teman-teman, teman-teman, dan juga dengan adanya progres seperti ini, saya istilahnya Dinas Pertanian Provinsi Banten juga melirik dan salah satunya merekomendasikan memberi satu paket domba Garut ya Pak ya. Mudah-mudahan ini berkembang Pak dan mempermaat khususnya bagi kelompok Bapak dan umumnya, jadi juga bagi inspirasi bagi kelompok lain. Baik Pak Panani, terima kasih atas informasinya dan Ya, sukses Pak. selalu ya. Amin. Bapak-bapak Amin. sukses juga ya, ini anggotanya ya Pak ya. Semangat selalu ini. Jadi kami dari Dinas Pertanian Provinsi Banten hanya sekedar menginformasikan kepada halayak bahwa bantuan ini benar-benar sudah sampai ke masyarakat dan sudah dimanfaatkan dengan baik. Baik, sementara tayangan akan kita tutup sampai di sini saja, dan kita bertemu untuk tayangan-tayangan yang lebih menginspirasi di bidang-bidang komoditas pertanian lainnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.